Oke, teman-teman, untuk hari ini setelah tadi kalian belajar tentang modul CSS 1, yaitu isinya adalah CSS standar. Kalian juga sudah bisa menjalankan penggunaan server lokal SAMPP. Kemudian sekarang saatnya kita ke modul CSS 2, yaitu memformat gambar. Pastikan kalian sudah menjalankan SAMPP, sudah di start Apache dan MySQL-nya. Kemudian langkah yang pertama, buatlah folder di SAMPP di C ya, masuk drive C. Kemudian dicari SAMPP, kemudian htdoc ya. Kemudian masukkan di folder kita kemarin, yaitu belajar CSS. Kemudian di dalam belajar CSS silahkan kalian bikin folder gambar. Terus kemudian downloadlah gambar. Ada dua file yang saya sediakan, ada Andrea PNG, kemudian ada einstein.png. Kemudian kopilah di folder gambar yang sudah kalian buat tersebut. Nah, caranya kalian masuk ke drive C, kemudian SAMPP, cari htdoc, kemudian belajar CSS. Nah, bikinlah folder ini, yaitu folder gambar. Ini ya, folder gambar yang isinya dua, Andrea Hirata dan Einstein. Gambarnya ini. Gambarnya bisa di-download di laman Spada. Oke, selanjutnya kita mulai ke pembuatan kodenya. Kita menggunakan SAMPP. Nah, pastikan SAMPP kalian di sini sudah hijau, Apache dan MySQL. Nah, ini kalau udah hijau ini berarti oke, udah jalan. Oke, langkah yang pertama kalian bikin filenya dulu. Oh ya, untuk mempermudah di mana letak folder kalian berada, kalian bisa klik file, kemudian pilih open folder. Dicari folder belajar nih ya, htdoc, kemudian ini ya di C, kemudian SAMPP, terus htdoc, belajar CSS, terus di select folder. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi file-file yang ada di dalam folder belajar CSS bisa terlihat di sini. Di ini foldernya, yaitu folder gambar, isinya Andrea PNG, Einstein PNG. Terus ini tag standar yang kemarin kita bikin. Nah, sekarang kita akan membuat file baru. Nah, filenya kita simpan, file save dulu. Nah, kita simpan di sini dengan nama format gambar. Ya, ini ditulis .html aja. Nah, format gambar.html. Di sini bisa kalian pilih HTML ini. Nah, save. Nah, kalau sudah kalian ketikkan nah, seperti ini ada, cukup, kodenya akan keluar sendiri. Nah, kemudian kita bikin nama format gambar CSS di title. Ditulis format gambar dengan CSS. Nah, kemudian di body kita panggil gambar. Masih ingat untuk pertemuan HTML yang dulu di awal-awal sudah saya ajarkan, yaitu menggunakan img. Nah, img. Kemudian setelah muncul kode seperti ini, enter saja. Dicari gambarnya. Nah, cara memanggil gambar, kita mau mengambil gambar Andrea ini. Berarti kita ketikkan dulu gambar, kemudian garis miring Andrea. Nah, kita tulis gambar, garis miring Andrea. Jangan keliru ya. Andrea.png. Nah, PNG ini sebenarnya hampir sama dengan JPG, format JPG, tetapi PNG ini biasanya lebih cocok untuk gambar yang ditampilkan di browser atau di internet. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian save lagi. Kemudian kita coba panggil filenya. Jadi format gambar ini kita panggil dengan browser. Caranya localhost garis miring belajar
CSS ya, di enter. Nah, kalau kalian sudah pernah membuat, tentunya ada history di situ, tinggal enter. Nah, kalau sudah, kalian klik format gambar HTML. Nah, ini gambar yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan CSS untuk mengatur semua gambar yang dimasukkan di halaman website Anda atau tampilan website Anda. Jadi tampilan ini kita setting dengan CSS. Jadi kita tidak setting ukuran secara satu persatu. Caranya seperti kemarin, kita tuliskan style dulu. Nah, ini ciri khas CSS. Kemudian klik enter. Kita panggil yang mau kita atur apa ya, di dalam body di sini ada tag img. Jadi yang diatur tag img. Maka dituliskan tag img, terus enter, kurung buka. Otomatis akan muncul kurung tutup, di enter. Nah, yang kita atur apa? Kita atur lebarnya dulu, WID. Nah, lebarnya kita bikin 600 pixel. Titik 2. Titik koma. Nah, kalau sudah kita save, nanti otomatis gambarnya akan diformat. Nah, ini panjangnya 600 pixel. Kemudian kita ingin atur tingginya. Berarti kalau tinggi kalian pakai height. Kita atur 500 pixel. Titik koma. Terus Ctrl S, simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini tingginya sudah 500 pixel, lebarnya 600 pixel. Kemudian kita ingin menambahkan di sini ya, di sini ada border itu garis pinggir. Kalau ingin tambahkan border, ketik aja border. Ini tinggal klik. Kemudian kita isi 1 pixel aja. Dengan warna contoh solid. Saya pakai oranye. Warnanya apa? Oranye. Titik koma. Di save lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ingin menambahkan ada padding. Nah, padding itu apa? Kayaknya tadi saya sudah download padding di picture. Nah, ini. Nah, padding, jadi teksnya ini disebut dengan konten. Jadi gambar tadi itu namanya konten. Jadi ini, saya ulang. Ini gambarnya ini namanya konten. Kemudian ini garisnya ini namanya border. Nah, antara konten dan border akan kita tambahkan padding. Ya, ini padding, jarak antara konten dan border. Nah, akan kita bikin sebesar atau selebar 10 pixel. Caranya saya akan menambahkan di bawahnya padding. Nah, tulis padding. Berapa? 10 pixel. Udah. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa di save dulu, Ctrl S. Kemudian kita refresh. Nah, ini paddingnya putih. Kita isi bordernya, kita isi paddingnya ini, tetapi supaya nanti terlihat interaktif. Jadi ketika ada mouse mendekat, nanti paddingnya berubah warna. Nah, tapi sebelumnya ini coba kita masukkan dulu. Coba kita masukkan background dulu. Background kita kasih red. Gray aja. Gray, abu-abu, Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, ini yang abu-abu inilah yang dinamakan padding. Kemudian saya ingin memodifikasi supaya gambarnya interaktif. Jadi mouse saya atau kursor ini ketika saya dekatkan,
backgroundnya akan berubah menjadi abu-abu. Ketika mouse-nya ini pergi atau keluar dari area gambar, maka backgroundnya akan berubah putih. Caranya itu kita akan menggunakan hover. Ya. Caranya kalian enter dulu di sini, tapi background ini kita del aja, kita kembalikan ke putih dulu. Ini kita delete. Nah, kemudian kita tuliskan img titik 2 hover, kemudian enter, kurung kurawal buka, enter, kemudian tulis background ditulis background titik 2 gray titik koma, kemudian Ctrl S ya, Ctrl S, file save ya, sama. Nah, kita refresh. Nah, warnanya backgroundnya putih, tetapi ketika mouse ini mendekat atau masuk ke area gambar, maka backgroundnya berubah menjadi abu-abu seperti ini. Nah, jadi gambarnya akan terlihat interaktif. Nah, mudah ya. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah yang kita buat tadi, format CSS yang kita buat ini di style ini, apakah berlaku untuk gambar yang lainnya. Nah, untuk mengetesnya kita tidak usah setting apa-apa, kita cukup ini saya bikin enter dulu ya, BR ya. Kemudian masukkan gambar ini, Einstein ini. Kita akan masukkan gambar ini tanpa mengatur format apapun. Nah, caranya tulis img, kemudian enter, tulis folder gambar ya, memanggil folder gambar ini, kemudian garis miring Einstein titik png. Nah, ini kita pastikan namanya sama. Nah, kita save. Nah, kita refresh. Nah, hasilnya akan menjadi 2 gambar. Nah, kita mau buktikan. Nah, ini juga sudah hovernya sudah main, sudah tampil ya. Kita buktikan apakah ukurannya sama dengan cara kita buang ini BR ini, kita del, biar gambarnya menyanding secara horizontal. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, kalian bisa lihat garis bordernya. Nah, ini ukurannya sama persis. Secara tinggi height-nya sama. Kalau ingin mengetes lebarnya, kalau ini kan tingginya ya, tingginya sama. Kemudian kalau ingin tes lebarnya, tinggal tambahkan di sini BR tadi. Nah, kalau seperti ini kita bisa mengukur lebarnya ya. Bisa kita pastikan warnanya warna background hovernya sama, ukurannya juga sama persis. Oke, tutorial kali ini silahkan dipraktekkan, nanti hasilnya untuk CSS standar 1 dan CSS format gambar silahkan dibuat, kemudian nanti dikirim ke email untuk pertemuan yang ke-7. Dan minggu depan akan kita laksanakan UTS web design kelas A dan kelas B sama di hari Jumat. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.